Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ayyuhat tullab wat talibat, hafizakumullah. Sebelum kita lanjut pengajian, kita bacakan Fatihah untuk yang telah menyumbang pada hari ini. Dia meminta doa, ya mudah-mudahan diberkahi rezekinya, diberkahi umurnya, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisirril takbiratul ihram. Ya. Ini sering terjadi dan banyak, ya. Banyak terjadi. Karena ini penyakit di dalam ibadah. Ya. Ada memang yang ini waswas. Kemiringan di dalam akalnya, ya. Ada gangguan akal. Dua penyebab. Karena dia jahil dengan sunnah, ya. Memang tentu-tentu dia mengerti. Artinya dia sudah belajar tapi belum paham betul. Ya. Atau kalau bahasa sekarang sering kita dengar, gagal paham. Gagal paham. Makanya jangan ngantuk kalau belajar, supaya jangan gagal paham. Ya. Bangun. Jangan ngantuk para santri. Ayo saling bangunkan. Kalau ada yang masih tidur, tarik telinganya. Saya izinkan kalian. Yang di samping kiri kanannya, saya izinkan untuk menarik telinga. Yang ketiduran, itu dapat pahala. Dapat pahala, bukan dapat dosa, insyaallah. Kenapa? Niatkan supaya teman kita juga mendengarkan ilmu. Lamun ngantok kan den mau ilmu. Antuk kentok kenjangkeun cigah. Jangkeun aparan seger malik. Ya. Ayo dengarkan. Ada dua penyebab was-was yang paling besar. Yang pertama, ya min jahlin bis sunnah. Dari orang yang jahil atau tidak tahu sunnah. Gagal paham. Paham. Ya. Dia pernah dengar tapi pemahamannya salah. Ya, ini terutama di fikih sering dijelaskan tentang takbir, misalnya harus dimulai dari niat itu dari hamzah dan berakhir pada huruf ra. Nah, ini banyak membuat orang jadi was-was ini. Ya, karena gagal paham. Ya. Jadi itu yang membuat dia merasa deman pas. Deman tepat. Allahu akbar. Deman pas. Deman tutu niat baru anda tutu ra. Allahu akbar. Kelupaan baru kurang rukun. Ini was-was sudah.
gagal paham. Padahal niat itu sedikit rukunnya. Ya. Berapa rukun niat? Hanya 3. Al-qasdu wal fardiyatu wat ta'yin. Udah cukup 3 itu hadir di sana. Selesai sudah. Shalli fardadh dhuhri. Udah. Masuk sudah sana. Kalau lillahi ta'ala itu khilafiyah. Karena pasti kita salat itu lillahi ta'ala. Kalau tidak lillahi ta'ala ya syirik. Ya. Masa salat selain kepada Allah? Ya. Itu syirik sudah. Nah, itu kadang-kadang buat orang was-was. Ya, gagal paham. Ya. Payan ejen dan usalli fardadh dhuhri 4 raka'atin ma'muman ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Dong pilun gati takbir ejen menunda. Kalah-kalah dengan ya, landing pesawat. Allahu Akbar. Malik nulang. Ini dijajah kita kalau seperti itu. Ya, jadi 2 penyebabnya. Jahlin bis sunnah au khabalin fil aql. Ada sedikit gangguan akal. Cara berfikirnya sudah salah karena gangguan akal. Kalian harus tahu ini sekarang, pahami segala penjelasan inilah obatnya ini. Supaya tidak was-was lagi. Ya ini harus dengar secara komplit. Nah, Shallal Habib Ahmad bin Hasan al-Attas bi Khuraidah fi Masjid al-Habib Muhsin bin Husain al-Attas. Fasami'a rajulan yajharu bi takbiratil ihram. Wa kullama kabbara 'ada yaf'alu dhalika hatta la yakad yutimmuha. ثم أحرم أخيرا فزجره بعد الصلاة وقال له ليس هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل السلف الصالح فإذا كنت صاحب وسوسة فالأولى أن توسوس في زكاة مالك مثل صاحب هذا المسجد فإنه كان يزكي ماله في السنة 3 مرات ويقول ربما أكون قد أخطأت في مرة موضعها وسوسة مفيدة نافعة للفقهاء. Ini ada nih Habib Ahmad bin Husain al-Attas di Masjid Khuraidah. Masjidnya Habib Muhsin bin Husain al-Attas. Ya. Beliau mendengar ada makmum yang kebetulan suara takbirnya agak besar. Arah model makmum yang dasar. Imam takbir milun takbir markas suara imam. Allah muri. Ya. Kedengaran suara takbirnya. Kemudian setiap dia takbir, dia ulang lagi, takbir, ngulang lagi, ya, sampai hampir ruku, ya. Akhirnya dia makan takbir, wah terakhir tahun bau selesai. Ya. Maka beliau, ya, selesai sholat, beliau ingatkan. Ya, ini bukan cara Nabi. Ini bukan sunnah. Tidak ada sedikit pun yang mengatakan berulang-ulang takbir itu mendapat pahala lebih besar. Ini bukan sunnah. Wala amal salafus salih, bukan juga pekerjaan para salafus salih. Para ulama-ulama kita terdahulu, tidak ada yang seperti ini. Ya. Apabila
kamu waswas seperti ini, maka lebih bagus kamu waswas itu pada perkara zakat harta. Nah, lamun waswas le masalah zakat ya dan masalah mara sangepe masjid ni basen. Ya. Sangepe masjid setahun. Zakat mal. 3 kali dah berzakat. Was-was. Wan berzakat awal tahun dia Malik bareh berzakat. Ya. Apa kata beliau kenapa dia was-was? Rubbama akunu qad akhta'tu. Mungkin saya salah waktu berzakat pertama dulu. Berzakat Malik Malik berzakat setahun, padahal zakat itu sekali setahun. Ya. Nah, kalau was-was seperti itu harap manfaat. Untuk siapa? Untuk fukara. Ada manfaatnya untuk para fukara. Ane kuatan we berzakat. Ane saya was-was berzakat. Papa berzakat jadi nak baik was-was. Wah doang ngonin. Dan ini tican lupa kayak kena mun Malik berzakat. Ane wah jaga Malik berzakat. Ndak baik meno. Ya. Papa takbir jaga kuat was-was. Nah, itulah maknanya ditegur dia. Kalau mau was-was, udah was-was pada masalah zakat. Paling tidak ada manfaatnya untuk orang fakir. Kuatan berzakat ya sayan lu jarin jak dengan fakir. Ya gitu. Mudah-mudahan selalu was-was di dalam zakat. Ada yang kuatan berzakat jak madrasah. Ya. Baik-baik asyik membangun. Ya. Ini dan saat was-was masalah takbir, ya. Kalau di dalam takbir kita was-was, mengganggu dirimu sendiri dan mengganggu juga orang lain, ya. Tidak ada manfaatnya, ya. Tidak ada pahala tambahan, ya. Kalau was-was dalam zakat besar pahalanya, karena berulang kali berzakat. Jadi kata beliau, asy-syaitan bimanzilatil kalb idza marra bihi gharibun taharraka wa nabaha alayh wa idza yaskuta sakata wa kadza al-insan idza arada lahu al-waswasah falyarji ila Allah taala yadfa'ha aw ma hadza ma'na. Ini obat nih, dengar santri. Para santri dengarkan. Pahami, jangan sampai gagal paham. Syaitan yang membuat kita was-was itu tidak ubahnya seperti anjing. Apabila ada orang asing lewat, pasti dia menggonggong. Sila baik ni. Tumben telek dengan jai. Baik. Pun takut dengan isi. Ya. Apalagi galakan dan segeri je malik ni anda. Ya, kenapa? Karena dia merasa ini membahayakan bagi tuannya. Ya. Apalagi malam-malam malik gerosek-gerosek maling je dah. Ya. Tetapi kalau sudah disuruh diam oleh pemiliknya, ya, idza amara sahibuhu ayaskuta sakata. Tetapi kalau yang punya anjing memerintahkan dia untuk diam, diam dia. Ya, ngertiin kadang-kadang basong ni kingi, dia paling pintar saran basong di antara binatang. Ya. Pintar dia. Ya. Dia punya kecerdasan yang luar biasa. Ada kalanya dia punya kelebihan yang melebihi manusia. Melacak dia. Bisa baik pokok tajah wahane. Dicekat dan ingatannya juga kuat. Ya, instingnya
tinggi. Ya. Lamun epen kena tedok, wah, tedok. Ya, pegak hebat deh. Kadang-kadang bercatat suruh basong tedok. Isi dengar. Ini ya Allah, tedok, mal ini baik. Tedok ribut. Mun bobono aja. Tedok. Lagu epen suruh ya. Nah suruh saya epen jak tedok nah. Nah begitulah kata beliau, wa hakadzal insan. Begitu juga manusia. Apabila ya ada datang was-was itu dalam diri kita, aranten mengganggu, deman pas takbir baru ulang. Nah. Kalau dia begitu, ibarat basong sak begonggong baru nikah. Iya. Suruh tedok. Ya. Jadi suruh tedok. Itu EP no. Kembali lalu susah lalu. Itu perintah. Lamun wah aparan begonggong bajak tedok ni kena. Ya, nah di saat dia membuat kita was-was, ya, ulang ke takbir deman pas, udah kita suruh dia diam. Tedok. Fal yarji ila Allah taala, kembalikan kepada Allah. Sudahlah. Allah Maha tahu sudah. Ya. Yadfa'uha, dia tolak semua ada perasaan-perasaan itu. Engge. Tolak dia. Ya, begitu juga dalam wudu. Begitu juga dalam taharah waswas. Ada orang sampai waswasnya le masjid doang bertelinja. Lampak le masjid bertelinja. Berjinjit-jinjit. Itu waswas sudah itu. Ya, perasaan dia arono dan suci masjid ni. Bade-bade engkau ono sanu te ono stai ni ono sanu. Was-was itu. Sok ndekawi sujadah si dengan langsung dong popo. Para nen basong jaga dengan. Ya. Ndak dia was-was, perasaan dia mun sak kena dan besok naen dengan seni baru. Itu datang, kadang-kadang kita juga datang hal-hal seperti itu. Lagu tolak dia, idfa'ha, tolak. Udahlah, saya tidak pernah lihat. Nenek hatur. Gitu caranya, jangan diikuti terus. Kalau itu kita ikuti terus, maka semakin senang dia membuat kita was-was. Mengone-ngone dan bari tersinggaan sejadah. Ngone-ngone jadi menitaik masjid karing. Wah, ndek sembahyang le masjid. Wah, was-was mun sak kenaan dan pada besok naik none. Terbalik betok samula tutu-tutu bersih ini. Ini sudah bahaya sudah ini. Kena dia sudah sama setan ini. Ngone-ngone kan sembahyang ke masjid kah milih berjamaah. Ya, dianggap bahwa salatnya di rumah lebih afdal. Coba kita tahu bagaimana masjid zaman dahulu, bagaimana masjid zaman Rasulullah, tanah biasa. Ini namanya granit, ini molon. Di zaman Rasulullah tanah, mereka sujud di tanah dan sujud. Iya. Tapi enggak dia was-was sudah. Berarti yang namanya taharah itu tidak seperti yang kita pikirkan, hal-hal yang tidak kita lihat, yang harus kita bayang-bayangkan dalam otak kita. Tidak usah. Udahlah. Ya, bersih wahana. Kembali susah lalu. Itu. Tapi ya kalau kita lihat, kita bersihkan. Dendek telek tai lagu aro bersih suci wah. Pedas beruan tai itu genjang kayak bahaya. Itu bukan was-was lagi, itu namanya ya terlalu pede, ya, kelebihan.
Asal kita tidak pernah lihat, ya udah. Ya. Asal kita merasa sudah, baru saja kita bilang Allahu Akbar, kembali ulang balik. Wah besok muan, wah kembali loh. Berkali-kali balik. Cukup 3 kali sunnah. 4 kali sudah makruh dan bisa jadi haram. Ya. Nah itu, ya. Ada seorang datang kepada Abdurrahman bin Muhammad al-Mashhur, ya. Dia datang untuk mengadu tentang penyakit waswas yang ada pada dirinya. Ya. Fit taharah, dalam masalah bersuci. Ya, model-model saya wuduk jangan kesejam ni. Faqala lahu, apa jawabannya Syekh Abdurrahman bin Muhammad al-Mashhur, ya? Idza aradta an tusalli fahmil fi thawbika ba'rah. Faqala lahu ba'ratu ba'irin aw ghairiha. Faqala ba'ratu himar. Melenda krisak cara berfikirnya orang seperti itu, maka dan bau terjawab jamak-jamak lalu. Melen terkrisak sekali akalnya, ya. Akhirnya dia disuruh, apa disuruh? Nanti kalau kamu sholat, kamu bawa tai onta ya. Disuruh jauh tai onta. Malik kan beketuan, kan ini berarti akalnya kurang sehat akalnya. Beketuan. Tai onta atau tai salaina nunin Malik beketuan. Malik itu jawab, bal ba'ratu himar. Ya, tain hemar kena. Ya, jadi ada saatnya orang dijawab dengan hal-hal yang aneh, biar otaknya jadi sehat Malik. Masa dengan sholat jauh tai aja kan tak mungkin. Demen suruh jauh tain onta mak beketuan. Tain onta tu tain salaina nunin. Malik dijawab tain hemar kena. Ya, kalau orang cerdas mesti dia seolah-olah anak neno. Ya, kenapa? Dia terlalu was-was. Ya. Kalau kita pikir-pikir di dalam perut kita saja tai di sana. Tai jauh dah. Jadi jangan terlalu was-was. Ya. Jadi iyan dan dijawab si Syekh Abdurrahman. Ya, biar akalnya nih. Ini sudah model-model orang was-was. Tersuruh menjauh tainon, tak Malik kan begituan. Tainon atau salaina nunin Malik. Ah, itu penyebab dia was-was. Selalu bertanya, ingin ini, ingin. Walah, masake, wah. Dede Malik was-was. Ya. Dede salah paham barhemo iya, entem kamu mau menjauh tain hemar. Betul otak agak miring. Ya. Ada lagi datang, dia mengeluh. Syaka ba'dhum ila al-Imam Ahmad al-waswasah fi shalah. Kana yukarrir takbir marrat katsira. Ini orang ni kalau takbir berulang kali banyak sekali. Faqala lahu hal sami'ta takbirak. Nah, ini dia cara ta'awad dengan sama ni. Nggih. Salito beketuan niki ya, teketuan balik ya. Dengah hakikat takbir meno, waktu takbir sa pertama dengah hakikat takbir. Faqala na'am. Nggih dengah tangke unin. Khusuk bae sa berjawab, nggih. Qala idzan la tusalli. Lamun menujak dendek kayak sembahyang. Coba. Ini aneh enggak ini jana? Enten suruh menujak dendek kayak sembahyang.
Kenapa? Ini lagi dia kerisa otak kena nih. Wah miring otak kena meno. Nanti kerisa pemahaman. Akhirnya kalau begitu kamu tidak usah sholat. Bengak Malik qala kaifa amartani bi tarkis shalah? Berempe si dunia engkau suruh engkau sembahyang. Ya. Qala innaka qad kabbarta wa taqulu lam tukabbir. Kamu tadi bilang kamu sudah takbir. Tapi ya kamu mengatakan lagi bahwa kamu tidak takbir. Berarti kamu itu gila. Idzan ya, ma yakunu kadzalika illa majnun. Tidaklah orang berbuat seperti itu kecuali orang gila. Kan dengah enggak takbir nunin baru waktu Allahu Akbar, kan dengah enggak takbir. Malik nulang ya, berarti seolah-olah dengah di enten takbir lagu parandi ente man takbir. Saya sebagai menuntan dengan jogang. Berarti kan dia jogang, ya enggak? Karena kamu orang gila, enggak usah sholat. Enggak wajib kamu sholat, kamu ini orang gila. Iya, dan dikerisa otak dengan sameno. Ya, dia ikuti saja bisikan setan itu ya. Mana enggak dengar enggak takbir, nuahan baru takbir. Malik nulang, kan pekerjaan orang gila. Ya. Oh, kalau begitu kamu enggak usah sholat gitu. Ya. Karena tidak akan mengerjakan hal seperti itu kecuali orang gila. Wal majnun la tajibu alaihi shalah. Orang gila tidak wajib sholat. Ini Arab masih menuntan deh. Berarti jogang no. Ya ande sak jogang 12 derajat. Lagu wah miring-miring wah. Ya. Kemiringan wah. Pira derajat wah 10 derajat. Ya. Nah itu. Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu qal li waladih. Ini juga seorang imam ini, tapi memang itulah kadang-kadang ada saja dia timbul namanya was-was. Seorang imam Zainal Abidin terkenal baloknya daripada Rasulullah, apanya cicitnya mungkin. Cicit itu balok nggih. Tu anan si Ibnu Malik. Ya. Zainal Abidin ya. Bain si Sayyidina Ali. Bain si Panjarin deh. Ya, namanya juga Ali tapi digelar dengan Zainal Abidin ya. Radhiyallahu anhu qala li waladihi. Dia berkata kepada anaknya, ittakhidh li thawban albasuhu inda qada'il hajah wa anzihu waqta syuru'i fis shalah. Ambilkan saya pakaian yang saya mau pakai untuk qada' hajat. Nanti kalau saya sudah mulai salat, saya ganti pakai pakaian yang lain. Ini kata beliau. Fa inni ra'aitu adh-dhubab yajlisu 'ala an-najasah summa yaqa'u 'ala thawbi. Yang saya khawatirkan tadi saya lihat ada lalat yang bertengger atau nyontok bahasa Indonesia nih di atas tai kan biasa kebon deh mutnai nyontok bareh haparan klikit nu tole tai teno bareh malik nyontok jok kelambin ta atau songkok le nyontok padahal baru wah nyontok le tai. Sehingga beliau ini dalam hatinya takutnya nanti pakaian yang dia pakai untuk taharah tadi itu najis. Nah, supaya jangan dipakai waktu sholat, ya dia pakai yang lain lah. Ya, lain kawin qada hajat, lain kawin sembahyang. Siapa ini? Zainal Abidin.
Faqala lahu waladuhu, anaknya berkata, lam yakun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa thawbun wahidun li salatihi wa khalaihi. Wahai ayahanda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu hanya memiliki satu pakaian. Rasulullah itu hanya memiliki satu pakaian. Itu beliau pakai salat, itu juga beliau pakai qada hajat. Faraja al-imam amma kana azama ala fi'li. Akhirnya kembali sang imam ini. Oh iya betul, saya salah. Berarti saya sudah was-was. Lamun tak pikiran aja keto, aja kelikit sawah nyontok ya tai aja timat kenyega sembahyang be nyonton. Masa nek demen nyontok kelikit lalu gentik mat kelambin. Demen nyontok kelikit, astagfirullah najis. Assalamualaikum, assalamualaikum. Halo Malik. Gentik kelambi. Malik sembahyang baru kawin kelambi. Malik, Allahu Akbar. Malik nyontok mau kelikitan no Malik. Kelikit melo. Kelikit tayu ni para no. Ya, semula girang nyontok tayu. Nyontok Malik. Malik batalan sembahyang lalu senggeti. Dong matin tak geti kelambi doa. Mu iya bet popok bilang jelo. Oh ini gamena. Ya, jadi itu was-was. Oke lah, mungkin betul dia nyontok, tapi kan dia ringan sekali yang namanya kelikit itu ringan. Pira lalu kebelik naen saya nyontok no. Nyontok Malik kelambin ta. Nggih. Sangat kecil sekali. Mungkin betul dia najis, tapi itu najis yang ma'fu. Sampai det bogitaan si maten. Udah. Itu namanya najis yang ma'fu sudah. Mun tak tolen pikiran jak borong dah iru pisin. Mate-mate si tak mopok lon tu. Mu Malik tak suruh seninan, tak mopok lon dojong. Ngomeh. Sida jangan man bekembe kelambin, kotor. Engge. Ya. Lagu tiang masih kadang-kadang lagu nggih. Kalau tiangnya bukan masalah najisnya. Muka kawih sekali kelambi ini kurang pede ente. Lemaru Malik ngaji si kelambi sawi jak emah. Girang kunseng niki mun belek kelambi tang si unseng. Muyet kawih lemaru Malik. Bareng mu jamaah mun tak mengkapong dan. Mu nambuk ambung kelambi ente. Akhirnya tiang sekali pakai saja kalau ngaji ya. Sekali pakai besok lain. Uli lelahan mau pok sekedik lagu uli si pinate. Saya suruh berdua semama tuan guru. Iya. Kuatan mau pok. Lagu ya becat mun deden payosok ya bah nyerang sak. Tamak le ai mau sabun sekedik wah. Kembali osok lalu. Hanya bekas keringat saja. Nggih. Ya, semprot si kespray ada. Ah? Kespray. Ayo wahana bahasa nane. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Dah tengari insyaallah masih ada beberapa faedah tentang was-was ini yang perlu kita jelaskan lebih gamblang biar kita tidak was-was lagi ya. Ada pertanyaan belum kita tutup? Ayo dari online. Gimana ulang? Ya kalau sekedar-kedar meminjam untuk pergi wudu ya kalau penting kita yakin bahwa teman ini tidak akan reden wah singgaan ya. Tidak masalah. Ya. Tapi jangan sih
sandal kulit orang jauh kayak lalu singgah untuk basah. Wah gedek kenepin sandal aja ya. Namun sandal jepit mun singgah aja endek nasili insyaallah. Ya. Tapi kalau kita yakin teman itu akan marah dipinjam karena kadang-kadang juga hilang juga. Lain don demak, lain don golo bareng kalau lah beda sih dengan. Nah, ini bisa haram. Tapi kalau dipinjam untuk dibawa ke rumah, ini tidak boleh. Ya betul. Singgah, niat singgah. Lagu jauh nggak jauh balik. Nah, ini mungkin dari segi niat nyingga, oke lah. Tapi Anda telah membuat orang menjadi merasa kesal. Iya. Lagu lain ya, bait sandal mall lain lah. Nggih. Ya, mun dengan sabit sandal teno ya mut bait sandal, ya. Nah, ini bahaya. Kalau kita sudah bawa ke rumah walaupun niat kita minjam, kan ini nanti dia turun-turun yang punya sandal mbelin sandal paran kayak telang. Udah. Lalu beli malik dengan berarti bukan minjam lagi itu. Ya, mencuri namanya. Ya, makanya hati-hati ya, hati-hati. Ada lagi? Masih ada? Orang non muslim beribadah. Di mana dia beribadah? Ibadahnya dia. Ya. Nonton gitu, kita tonton. Ya kalau niat sekedar untuk tahu saja, berbejan dan sembahyang dengan setia. Menyerang-nyerang pemeni iman misal. Ya pokok sak tahun ada masalah. Apa? Tidak masalah. Ya asal jangan niat untuk belajar dan mau diikuti. Ya ini salah ya. Ya kalau sekedar untuk tahu saja, oh iya cara dia. Oh, udah. Tidak masalah, ya. Saya kira ibadah dia ada orang non Muslim, tapi dia sholat kayak kita. Ya, jangan-jangan dia sudah mu'allaf, ya. Tapi setengah diam-diam. Ada lagi? Tidak apa-apa, kita ketinggalan. Lanjut. Dia sudah tahiyatul masjid ini atau qobliyah ya. Dia salat qobliyah baru 1 rakaat sudah qamat. Ya Allahu Akbar, nah, qamat. Lanjut sudah kita kenapa dirusak? Tidak perlu dirusak. Ya lanjut saja nanti setelah kita salam baru kita masbuk. Dan insyaallah kalau kita terlambat gara-gara itu kita tetap dihitung sebagai ya orang yang salat di awal waktu dan insyaallah ya orang yang dapat takbir. Kenapa? Karena terlambatannya bukan karena apa, tapi memang karena ibadah. Tidak apa-apa, cuman jangan diperpanjang ayatnya, dipendek-pendekkan saja, ringkas-ringkas. Ya artinya ya baca Fatihah saja, tidak usah baca ayat, ya, karena kita akan mengejar takbiratul ula bersama imam. Ya. Subhana rabbiyal azim yang biasanya 3 cukup 1. Subhana rabbiyal a'la yang 3 jadi akan sebentar jadinya. Insyaallah dengan ruku imam tak selesai itu. Ya, itu. Saya kira cukup. Masih? Anda menukas ke? Bagaimana hukumnya seorang imam memanjangkan ayat di rakaat pertama dengan tujuan menunggu jamaah lain untuk berjamaah yang tidak masuk, akan tetapi makmum tidak duduk agar itu dan juga yang kurang ingat atau orang tua yang tidak mampu berdiri. Ya, jadi terlalu memanjangkan juga walaupun niat supaya yang sedang wudhu tadi bisa dapat rakaat pertama, tapi kita harus meraih juga makmum yang lain, ya. Apalagi kita berada di masjid yang mungkin berada di pinggir jalan. Banyak orang yang datang sholat, padahal dia sedang dalam keadaan apa istilahnya
mau segera gitu ya. Ya, kadang-kadang dia lagi di pasar, pedagang macam milenaru ya. Nah, enggak usah kita meraih yang satu tapi tidak meraih yang lain, harus dua-duanya kita raih. Ya, yang biasa sedang-sedang aja lah, yang standar ya. Tapi juga yang panjang itu mana sih? Kalau masih di juz amma, masih juz amma sebenarnya itu masih pendek semua itu. Makanya disebut dengan surat-surat pendek ya. Ya. Sehingga baru sabihis saja sudah kita anggap panjang. Padahal itu tidak panjang dalam pembagian ayat-ayat itu sudah termasuk ayat pendek atau surat pendek. Ada namanya surat pendek, ada namanya surat menengah, ada namanya surat panjang. Yang panjang itu Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu panjang. Kalau surat Waqiah, Tabarak, itu namanya menengah. Kalau Amma Yatasaalun itu pendek, ke bawah itu pendek sudah itu. Kalau Alha itu sangat pendek, ke bawah itu sangat pendek. Ya, lagu lamu nak kira-kira masih bayan dan husuk jamaah isi sabihis, iya wah kawihane Alha wal asri inna a'tainakal kautsar qul ya qulhu, iya wah. Apalagi maghrib, kalau maghrib usahakan cukup pakai qul ya qulhu. Sakontek ganti mu maghrib. Wal asri inna a'tainakal kautsar idza jaa nasrullah, itu pakai. Ya, kalau Maulana Syekh selalu kalau maghrib pakai kuliah dengan kulhu. Kuliah di rakaat pertama, kulhu di rakaat kedua. Ini yang diceritakan oleh Tuan Guru Anas Hasri. Ya, selama saya dengar Maulana Syekh salat maghrib selalu pakai kuliah dan kulhu, dan begitu juga di salat-salat yang sir selalu saya dengar beliau pakai kulhu. Ya kan kadang-kadang ketepo dia, kedengaran sedikit-sedikit ya. Ya, ketahuan bahwa beliau pakai kuliah dan kulhu. Ya. Saya kira cukup dulu. Ya. Ya, ini duduk. Oh, lu ganti. Ayah sudah ayah. Bagaimana caranya ada teman berilmu tapi sering dan selalu membid'ahkan amalan sunat-sunat kita seperti hadiah Fatihah ke baginda Nabi, keluarga dan sahabat. Dia katakan tidak ada contoh bid'ah, padahal Ya, sudah paham saya. Itu Wahabi, ya, itu namanya Wahabi. Memang sudah lain paham kita. Jadi timak tak debatan yang ke kiamat masih ini duduk. Kalau dengan Wahabi, ya, karena memang mereka beda paham, beda paham. Ya, masalah Fatihah kita hadiahkan tidak sampai menurut mereka. Ya, mau diapakan sudah? Kalau kita aja sudah jelas, ya, sudah jelas bahwa ya sampai dia hadiah, sedekah, karena sudah banyak sekali hadisnya, banyak sekali, bukan hanya 1, 2 atau 10, ratusan hadis. Kalau kita mau paparkan bagaimana bahwa amal saleh yang kita hadiahkan kepada keluarga itu sampai, udah jelas. Contoh, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin. Udah jelas. Sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lah. Udah jelas. Anak saleh yang mendoakan. Kan sampai dia doa anak. Sampai. Dia selalu berpendapat wa anna laisa lil insan illa ma sa'a. Itu dia pakai. Bahwa apa yang dia pernah lakukan oleh manusia, itulah yang dia dapatkan. Artinya menulis dengan batin dan bau. Itu diartikan ayat itu, padahal salah betul itu. Salah paham. Sering ulama-ulama kita bilang Wahabi ini gagal paham katanya. Gagal paham, ya. Tapi mereka juga mengatakan kita ini gagal paham. Nah, jadi susah terbedait. Iya. Jadi
Kenapa kita bilang gagal paham? Kalau kita mau mengartikan ayat ini seperti pemahaman mereka, lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang lain? Iqra'u Yasin ala mautakum, sabda Rasulullah. Bacakan Yasin untuk orang yang sudah meninggal. Nah, masa ndek paham, ndek sampai, apa guna ndak suruh baca Yasin? Lamun ndek sampai, lakinu ala mautakum. Arak manfaat berarti lamun talqin. Untuk dengan sak mati tersurut baca salam mendah si Rasulullah bertama kubur ucapkan salam mun ndek narak kena kembet suruh segera tak suruh sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kemudian banyak hadisnya engge asyaddu halatin alal mayyit fi latil ula, yang paling berat bagi mayit itu malam pertama. Farhamuha bisadaqah, sedekahan. Ya, fa illam tastati fasallu rak'atain, lamun dia mampu jak sembahyang ke 2 rakaat, suruh sembahyangan. Coba. Apa kena suruh sembahyangan mun dek sampai? Oh, berarti ayat ini bukan itu maknanya. Wa anna laisa lil insan illa ma sa'a. Apa maksudnya? Apa yang terjadi pada kita itu memang adalah hasil kita, tapi dengan makna yang lebih luas. Contoh, kembali nampun dengan datang lihat zikir jok kita. Waktu mati kembali datang zikir. Itu karena perbuatan kita. Kita sering zikir. Coba menggede girang zikir, jarang dengan datang. Kenapa anak-anak kita sering membacakan Fatihah untuk kita? Karena kita sering membacakan Fatihah untuk orang tua kita. Coba kamu jarang baca Fatihah untuk orang tuamu, maka anakmu juga tidak akan mau baca Fatihah untuk kita. Atau kita dibacakan Fatihah oleh anak kita, kenapa? Karena kita sekolahkan. Berarti hasil pembacaan Fatihah dari anak kita ini hasil jerih payah kita apa enggak? Jerih payah kita. Coba ambil sekolah anak kalian kicok dan ambil baca Fatihah. Berarti dia bacakan kita Fatihah karena jerih payah kita. Itu maksudnya insan illa masa, bukan berarti tidak sampai bacaan Fatihah kita. Nah, ini banyak hal tempat kita berbeda paham lah. Ya, tapi untuk apa kita terlalu banyak berdebat kepada mereka? Ya, mari kita perkuat saja keyakinan kita terhadap apa yang kita yakini, yang mereka kita. Ya, nah, itu saja. Dulu, mari kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istar anta akraman satar. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran liwa nahdatil watan واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي